dengan melalui doa itu saya memang kasihan. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dirus. Sebagai satuan kewilayahan TNI Angkatan Darat, Kodim 1209 Bengkayang Kodam 12 Tanjung Pura memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kehadiran Kodim tidak hanya berorientasi pada aspek pertahanan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita berupaya untuk terus mendukung program-program pemerintah, khususnya Pemda Kabupaten Bengkayang. Adapun kita mereorganisasi wilayah Kodim Bengkayang ini menjadi 7 koramil. Nah, koramil-koramil inilah yang membawahi Babinsa untuk membantu kelancaran pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkayang. Secara umum kita fokus pada kegiatan mendukung program pemerintah seperti ketahanan pangan, ya, kemudian juga ada beberapa program Bapak Kasat seperti membangun jembatan perintis ataupun jembatan Garuda. Di samping juga kita melaksanakan pool data geodemo konsos wilayah Kabupaten Bengkayang ini mutlak untuk perencanaan ataupun kegiatan teritorial ke depannya. Kodim 1209 Bengkayang juga turut berperan dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pengelolaan lahan pekarangan sebagai wujud memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Selain itu, hasil dari pemanfaatan lahan pekarangan ini dapat mencukupi kebutuhan prajurit. Untuk mendukung program ketahanan pangan, Kodim 1209 Bengkayang, yang pertama adalah budidaya ikan lele, kemudian pembibitan untuk penghijauan, kemudian yang berikutnya ini kita juga ada program untuk peternakan ayam petelur. Kemudian untuk lele ini adalah pembesaran, kemudian nanti setelah besar kemudian nanti kita jual kepada prajurit untuk mendukung prajurit karena dari Makodim menuju ke pasar ini jaraknya cukup jauh. Melalui pelaksanaan tugas pokok pembinaan teritorial, operasi militer selain perang atau OMSP, serta bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, Kodim 1209 Bengkayang terus berkomitmen menjaga keamanan wilayah perbatasan sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam merawat nasionalisme rakyat. Kehadiran TNI Angkatan Darat di tingkat desa, Babinsa merupakan garda terdepan yang selalu hadir membantu kesulitan masyarakat. Seorang Babinsa mengemban amanah besar sebagai ujung tombak TNI Angkatan Darat di wilayah terpencil sekalipun. Tidak hanya bertugas menjaga stabilitas keamanan, Babinsa juga hadir sebagai sahabat sekaligus solusi bagi masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan. Setiap hari, Babinsa turun langsung ke desa binaannya untuk berinteraksi dengan warga dan menampung berbagai harapan untuk kemajuan. Seperti halnya Sersan II Dirus, pengabdiannya sebagai anggota TNI Angkatan Darat dari Satuan Kodim 1209 Bengkayang telah banyak membantu masyarakat. Di balik seragam yang ia kenakan, ia memiliki hati yang mulia. Bagi dirinya, pengabdian bukanlah sekedar menjalankan tugas,
tetapi juga membangun kepedulian. Jadi harapannya betul-betul dikomunikasikan dengan baik. Saya mau ke wilayah. Dengan menjalin komunikasi yang baik bersama dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan seluruh elemen bangsa, berbagai permasalahan dapat dideteksi, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Tahun 2016 saya mulai tergugah hati saya untuk terjun ke sosial. Karena sebagai babinsa, saya sering keluar masuk kampung, masuk desa, melihat kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Karena saya juga memang kurang mampu. Dari situ saya melihat kehidupannya, rumahnya, penghasilan mereka, kadang kasihan. Saya berusaha untuk membantu mereka. Karena memang dari hati saya ingin membantu mereka. Itulah motivasi saya untuk membantu warga yang kurang mampu, terutama di wilayah binaan saya. Tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat tidak terlepas dari posisinya sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga. Sehingga figurnya sebagai ayah dari anak-anak dan suami dari seorang istri tetap selaras di balik pakaian uniform yang dikenakannya setiap hari. Kalau menurut saya Pak Dirus ini bisa membagi waktunya. Nah, karena sebagai kami sudah berkeluarga itu 20 tahun ya. Pasti beliau sudah bisa mengenal saya, mengenal anak-anaknya. Nah, dengan memberikan pemahaman, dengan memberikan pencerahan kepada kami, terus kemudian dengan cara misalnya Pak Dirus pulang memberikan anak-anaknya oleh walaupun dalam bentuk hal kecil, snack, makanan itu sudah membuat anak-anaknya senang dan kami tidak bermasalah dalam hal waktu. Saya juga karakter saya juga mungkin sama ya dengan beliau karena saya melihat bahwa dengan membantu orang lain itu ada rasa kepuasan tersendiri walaupun kami ini juga punya keterbatasan dalam hal dana, dalam hal biaya secara finansial juga kami tidak mampu Pak. Jadi saya merasa bangga sih punya suami yang berjiwa sosial itu aja. Dedikasinya sebagai seorang babinsa tidak membuatnya hanya berharap kepada gaji bulanan, namun juga kepedulian terhadap sesama yang ia tanamkan di dalam dirinya. Bahwa seorang prajurit yang berasal dari rakyat harus berdampak pula bagi masyarakat di sekitarnya. Ia selalu berusaha memberi manfaat atas kehadiran dirinya di tengah lapisan masyarakat, mengatasi berbagai kesulitan warga, serta memberi solusi juga ia wujudkan dalam berbagai aksi sosial. Saya menanamkan kepercayaan masyarakat kepada saya, terutama kepada TNI, karena memang kita dengan komunikasi kita dengan masyarakat, kedekatan kita dengan masyarakat, masyarakat jadi percaya dengan saya. Yang kedua, saya nanamkan kepercayaan itu melalui pembinaan anak-anak karate di desa-desa. Saya latihan anak tuh karate, karena dengan adanya olahraga tersebut, jadi anak tuh kenal dengan saya, termasuk orang tua anak juga kenal dengan saya. Yang selanjutnya, memang kita komunikasi sama pemerintah, terutama kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agamanya juga kita komunikasi baik. Sehingga mereka juga mendukung apapun yang ingin kita lakukan kepada masyarakat. Baik itu bedah rumah, ataupun kegiatan sosial lainnya. Dan juga itu juga tidak terlepas dari bimbingan dari komandan saya, Daramil saya, dan juga dari bimbingan dan dukungan dari
Komandan Kodim 1209 Bengkayang. Karisma yang dimiliki seorang prajurit TNI Angkatan Darat Serdadirus mampu meyakinkan pihak ketiga untuk dapat bekerja sama dalam membantu masyarakat. Kemitraan yang ia bangun dengan berbagai pihak juga telah mengalir perlahan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kenal beliau dari media sosial. Mereka posting-posting, terus saya ada tergerak hati ingin membantu beliau. Dari sanalah saya chat beliau pribadi ya, itu bukan dari Pak Dirus ya, dari saya sendiri. Saya chat beliau pribadi, Pak saya ada sedikit rezeki. Nah dari sanalah kita ketemu. Nah berlanjutlah kami ini. Yang paling utama adalah keterbukaan beliau. Beliau mengatakan bahwa saya membantu orang dengan tulus hati, tidak dengan paksaan dan lain-lain sebagainya. Maka saat itu saya mulai komunikasi dan juga kemudian mulai membantu kegiatan sosial ini, mulai bangun rumah dan bangun WC dan lain sebagainya, dan saya ikut andil membantu Om Dirus tadi karena saya merasa bahwa kami punya satu visi, tapi beliau langsung terjun ke lapangan. Kalau saya hanya bisa membantu karena waktu saya terbatas, maka saya hanya bisa membantu uang untuk membantu beliau. Nah, sehingga pada saat itu saya melihat keterbukaan beliau, transparansi yang paling utama, karena ini kan kepercayaan para donatur, dan beliau menjaga betul yang namanya transparansi. Dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan, dia selalu memfotokan dan membagikan foto-foto kegiatan dia kepada kami sebagai donatur. Di mata masyarakat, Babinsa Sersan II Dirus dibutuhkan oleh masyarakat. Pak Dirus itu sering hampir tiap minggu di sini karena beliau terkadang mengawasi percetakan sawah yang ada di ujung kampung ini di daerah Balaon. Biasanya beliau mampir di sini. Kalaupun beliau biasanya numpang WC di sini, kalau musim panas ya saya terus terang enggak ada air Pak, saya bilang. Kalau musim hujan ya iyalah dia bisa numpang WC di sini. Dan anak-anak saya pesan ketika masuk pagi selesai baris berbaris tidak boleh BAB dan buang air kecil di sekolah karena tidak ada air. Kalaupun kebelet untuk ke belakang, saya numpangkan di WC-nya warga yang ada airnya. Ya, dengan kondisi seperti itulah mungkin Pak Dirus melihat keadaan kami di tempat ini sehingga tergerak hatinya untuk membantu kami mendapatkan sumber air bersih yang dikalau musim hujan dan musim kemarau kami bisa menggunakannya. Terima kasih buat Pak Dirus dan tim beserta rekan-rekan dari TNI yang hari ini boleh bersama-sama untuk menyediakan sumber air bersih yaitu sumur bor bagi kami di tempat ini di SDTK Setia Tanjan. Bapak Dirus itu banyak sudah membantu warga juga. Ada yang dari bedah rumah, terus banyak juga terkadang ada yang sakit juga beliau ikut bergerak di situ. Kadang-kadang beliau membantu juga dari segi kalau ada yang sakit itu ya ketangkasan beliau itu luar biasa. Jadi sangat terasa kerjasama Bapak Dirus dengan kami, dengan warga. Tidak lagi banyak pikiran gitu, karena rumah saya sudah jadi. Karena Pak Dirus ini memang sangat luar biasa. Dan saya tidak mampu membayar budi Pak Dirus. Tuhan yang mampu membayar. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dirus. Ya inilah kan saya ucapkan terima kasih. Awalnya rumah saya itu bakar. Habis itu habislah terbakar semuanya. Jadi dibantu lah Pak Dirus. Yang mengerjakannya gotong royong lah masyarakat. Pak Dirus yang tukang nguruskan. Pokoknya dialah yang paling yang nguruskan tuh memang boleh-boleh lah dia sampai pertama sampai selesai
Ya awalnya kan dia Om Dirus mendapatkan informasi dari abang soal penyakit saya. Ya abang Om Dirus membantu untuk mengumpulkan dana untuk saya pergi ke Jakarta untuk pengobatan saya. Saya mulai tahu Iwan menderita penyakit tumor, dapat informasi dari masyarakat bahwa memang Iwan ini menderita tumor di kemaluan. Selanjutnya saya juga cross check di rumah sakit karena saya dapat informasi juga sedang dirawat di rumah sakit Serukam. Saat itu masih di sana, saya juga melihatnya memang betul Iwan ini menderita penyakit yang tumornya itu. Terus juga memang dari kecil Iwan ini memang sakit. Dari SD memang sudah mulai ada tanda-tandanya, cuma yang parahnya waktu SMK kelas 1 kalau salah kemarin itu, SMA 1 Samalantan di sini nih. Dan juga sudah ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Tapi penyakitnya makin parah dan saran dari dokter melalui keluarganya menyampaikan kepada saya bahwa Iwan ini harus dirujuk ke Jakarta. Kalau tidak dirujuk ke Jakarta, itu akan fatal. Saya pun merasa tergerak hati melihat keadaan Iwan. Selanjutnya saya berkoordinasi dengan keluarganya, berkoordinasi dengan pemerintah juga, bagaimana cara membantu Iwan ini. Puji Tuhan, alhamdulillah, saya bisa mengumpulkan donasi sebesar 64.500.000 sumbangan dari swadaya masyarakat dan donatur, dan bisa memberangkatkan Iwan ke Jakarta. Selama di Jakarta dibiayai oleh kita, dan selanjutnya sekarang Iwan sudah sehat, puji Tuhan sudah bisa sekolah lagi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu donatur yang membantu saya untuk Iwan. Ibu yang ngasih setelah komsel. Babinsa hadir dengan hati, bukan sekedar menjalankan tugas, melainkan memastikan tugas yang ia jalankan dapat menempatkan posisi TNI di hati rakyat. Baginya, membantu sesama adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Semua dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian. Kami berterima kasih dengan adanya sosok Babinsa Dirus yang telah berkarya di daerah kami. Beliau adalah sosok yang peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat. Beliau adalah Babinsa di mana telah menunjukkan bahwa tugas seorang aparat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir sebagai mitra masyarakat, mitra perangkat sebagai aparatur negara. Tentu kami bersinergi, baik itu pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun dari TNI Polri. Harapan kami buat Sertu Dirus terutama, dia jangan berputus asa, jangan juga terlalu jumawa atau bertinggi hati karena dipuji dan disanjung orang atau pemerintah, tetapi tetap seperti biasa sifatnya tetap merendahkan diri karena yang menilai ini kan Yang Maha Kuasa. Jadi perbuatan kita itu tetap menuju bakti dan amal kita kepada masyarakat. Harapan kami bukan hanya Sertu Dirus saja yang berbuat selaku Babinsa di Kecamatan Samalantan, semua elemen, baik dia PNS, baik dia masyarakat, baik dia Babinsa, bahkan dari kepolisian, timbullah sifat-sifat seperti Sertu Dirus ini. Dan kita mau Dirus-Dirus ini tetap mewujudkan cita-citanya, cita-cita masyarakat yang memerlukan bantuan.
Ketulusan seorang Babinsa membuktikan bahwa pengabdian tidak selalu diwujudkan melalui medan pertempuran. Menjadi pendengar yang baik, kepekaan melihat kesulitan warganya, ia akhirnya mampu mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, menumbuhkan semangat gotong royong rutin dilakukan sebagai bentuk perjuangan yang sama mulianya dengan melawan musuh di medan pertempuran. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kehadiran seorang prajurit di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian dan harapan. Saya berpesan tidak hanya kepada anggota saya di Kodim 1209 Bengkayang, tapi secara umum para Babinsa jajaran Kodam 12 Tanjung Pura ini memang suatu role model ataupun figur yang patut kita contoh dengan segala keterbatasan yang ada, dengan modal yang terbatas, tapi masih bisa berbuat kepada masyarakat sehingga masyarakat ini sangat terbantu. Melalui upaya yang dilakukan dengan hati, Babinsa terus menginspirasi bahwa pengabdian sejati adalah hadir, peduli, dan memberi manfaat bagi sesama. Diakui oleh Dirus, hatinya yang telah menyatu dengan rakyatnya akhirnya membangun tekad untuk terus peduli, terus berjuang untuk rakyat, walaupun terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tetapi saya percaya, karena saya juga sebelumnya memang percaya sama yang di atas, saya berdoa kepada Tuhan. Dengan melalui doa itu, saya memang kasihan melihat orang, masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan saya. Walaupun sebenarnya saya juga tidak mampu, saya juga tidak bisa, tapi saya percaya Tuhan akan membantu saya dengan mengetuk pintu hati orang lain. Karena memang hidup kita hanya sekali. Siapa lagi? Karena banyak masyarakat minta bantu kepada saya ikhlas, saya tulus membantu mereka. Walaupun sebenarnya ada juga yang mencibir, mencemoohkan saya, dan merendahkan saya tidak masalah. Karena saya percaya hal itu baik, karena saya tidak ada maksud. Saya tulus, saya memang murni untuk memang membantu mereka dengan hati saya yang paling dalam. Kata bijak berkata, setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat kebaikan. Namun pada kenyataannya, kebaikan itu menjadi milik orang-orang tertentu saja, akibat tingginya egoisme dan iri dengki yang telah tertanam. Beda halnya dengan Sersan II Dirus. Demi nama TNI Angkatan Darat dan atas nama satuannya di wilayah perbatasan, ia tetap berkomitmen serta konsisten dalam menginvestasikan kepedulian untuk sesama. Selagi hayat masih dikandung badan dan selagi kita masih bernapas, ya kita tetap hidup saling membantu dan saling peduli sesama manusia. Apa yang dilakukan oleh Sersan II Dirus ini menjadi gambaran bahwa kepedulian yang dibarengi dengan ketulusan dapat mengubah tatanan kehidupan masyarakat, sehingga peran dari unsur pertahanan negara Republik Indonesia
diharapkan dapat terus ditingkatkan di tiap wilayah Ibu Pertiwi untuk kemajuan Indonesia. Kedepan, lahirlah sosok-sosok yang peduli akan kepentingan rakyat, sebagaimana yang kita harapkan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan menuju Indonesia maju.